Bisnis pertanian alpukat ini lumayan agak beda sama yang lain ya. Terutama sekitar saya ini rata-rata petani itu nanamnya cabai, nanam hortikultura yang lain. Nah, saya beranikan diri nanam alpukat gitu. Karena harapan saya biar saya sekali nanam aja lah. Nah, habis itu terus ngerawat terus panen terus. Itu salah satunya. Selain itu juga petani alpukat untuk saat ini di wilayah saya ini masih sangat sedikit. Jadi permintaan alpukat alhamdulillah masih cukup tinggi. Jadi itu salah satu kelebihan yang harus saya syukuri ya. Perkenalkan, saya Danang, saya dari Desa Tinom, Kelurahan Sidoarum, Godean, Yogyakarta. Di sini saya sebagai petani alpukat. Untuk tempat usaha alpukat saya ini saya kasih nama Dalem Agropark. Awal mula saya akhirnya memilih tanaman alpukat ini, saya pikir buah ini bisa dipetik dalam kondisi yang belum matang ya. Jadi kita masih ada waktu untuk menjualnya keluar kota. Selain itu, tanaman alpukat juga memiliki harga yang cenderung stabil. Stabilnya stabil harga bagus ya, bukan stabil harga yang tidak bagus. Selain itu, perawatan juga saya pikir gampang. Yang penting kita jaga kebersihannya, terus pemupukan juga yang penting rutin, tidak harus banyak. Untuk kendala-kendala juga ya normal-normal aja sebagai petani apa adanya. Jadi selama kita bisa merawat dengan rajin, insya Allah kendala-kendala bisa terkendalikan dengan baik. Varietas yang saya tanam mayoritasnya ada 4 varietas. Ada alpukat Mickey, ada alpukat aligator, ada kelut, ada red Vietnam. Tapi juga saya ada beberapa varietas lain, varietas tambahan seperti Catalina, ada TA21, Bot 7, ada juga Honey King, dan beberapa varietas lainnya. Untuk kendala yang saya hadapi ada, tapi tidak yang sangat serius ya. Pertama yang sering sekali saya lihat itu adalah serangan hama ya. Entah daunnya kemakan belalang, entah daunnya tahu-tahu kena jamur. Ada juga beberapa buah yang buahnya itu rusak karena serangan lalat buah. Nah, tapi kendala-kendala seperti itu alhamdulillah sudah mulai saya pelajari dan ada pencegahannya. Untuk saat ini semua proses untuk perbaikan juga sudah ada. Bahkan kita mulai dari nggak bisa pun, sama yang saya lakukan dulu ya, juga saya masih belajar dari nol. Itu alhamdulillah juga nggak begitu serius kendalanya. Yang penting itu tadi kebersihannya dijaga untuk menghindari jamur. Yang saya lihat itu karena di pangkal batang itu busuk itu. Itu penyebab pertama karena di daerah tersebut itu sudah terdapat jamur itu tersendiri. Yang kedua, kelembapannya sangat tinggi. Jadi solusi kalau versi saya, teman-teman yang belum nanam nanti tanamnya sistemnya busut. Tanamnya agak tinggi, terus tanamnya itu juga jangan terlalu dalam. Dipastikan akarnya nanti kelihatan. Nah, jika sudah nanam seperti itu, nanti di tengah jalan ternyata ada serangan jamur itu langsung kelihatan. Ketika kelihatan kita harus bisa segera memperbaiki atau mengobati. Nah, itu salah satu kendala yang sering banget saya lihat. Jadi jangan sampai teman-teman petani baru yang mau nanam itu nanti putus asa gara-gara mau panen tahu-tahu tanamannya mati. Untuk tanaman alpukat ini kalau setahu saya tidak begitu mensyaratkan di lokasi tertentu ya. Tapi kita harus tahu tanaman alpukat itu contohnya alpukat itu ada yang cocok ditanam di dataran rendah, ada yang dataran menengah, ada dataran tinggi. Nah, kita kalau mau nanam kita harus tahu dulu tempat kita ini datarannya mana ini. Kalau dataran rendah jangan nanam alpukat yang dataran tinggi. Itu nanti kendala buahnya agak susah. Atau sebaliknya kita tinggalnya di dataran tinggi, tahu-tahu kita pengen nanam yang dataran rendah, nanti biasanya buahnya itu kurang enak. Jadi untuk semua lokasi bisa, namun kita harus menyesuaikan jenis alpukat itu. Pengairan
minim atau maksimal itu sebenarnya relatif. Kalau saya pribadi, pengalaman saya ya, 1 tahun pertama itu wajib disiram, tapi tidak dikasih air banyak, tidak, hanya yang penting disiram aja. Karena tanaman alpukat ini dia butuh air, tapi dia tidak suka air. Terutama area-area yang airnya tergenang itu sebisa mungkin dibikin parit, biar kalau hujan airnya langsung kebuang. Jadi walaupun dia minim air tapi tetap butuh air untuk penyiraman. Terutama 1 tahun pertama di saat dia benar-benar masih masa pertumbuhan. Nah, ketika sudah dewasa seperti ini, air itu tidak begitu diperlukan, kecuali nanti di saat mulai pembesaran buah itu sebisa mungkin dikasih air biar buahnya tetap bisa besar maksimal. Itu aja. Untuk teknik pruning ini opsional juga. Ada petani yang seperti saya ini, saya memilih untuk pruning karena saya memiliki alasan. Pertama, tanaman saya itu jaraknya rapat. Yang kedua, saya ingin tanaman saya itu pendek. Nah, itu kalau 2 syarat itu terpenuhi, itu wajib pruning. Namun kalau teman-teman nanamnya itu jarak yang agak lebar, misalkan 8x8 atau 8x7, itu pruning itu menurut saya tidak begitu diperlukan. Hanya saja kalau tidak dipruning nanti pohonnya bisa terlalu tinggi, pertama. Yang kedua, buahnya agak telat. Total populasi kebun saya ini kurang lebih 400. Untuk saat ini di usia 3 tahun itu saya hanya menargetkan satu pohon itu kira-kira 20 kilo saja. Kadang-kadang ada yang pohonnya terlalu banyak buahnya, itu sengaja saya buang. Saya takutnya kalau usianya masih kecil, buahnya terlalu banyak, nanti tanamannya itu tidak kuat. Selain itu juga buahnya nanti tidak maksimal di ukuran sama rasa. Jadi untuk saat ini saya fokus di produksi satu pohon itu sekitar 20 maksimal 30 kilo saja. Sepengetahuan saya dari referensi yang saya temukan itu usianya lumayan bisa puluhan tahun ya. Tapi nanti ketika di usia 10 tahunan itu nanti kita harus dilakukan yang namanya peremajaan, pemangkasan yang agak ekstrim, nanti dia biar bagus lagi. Sepertinya memang ini untuk jangka panjang bisa untuk diandalkan. Biaya perawatan ini juga sebenarnya bisa dibilang murah juga enggak juga, mahal juga enggak juga. Pertama, untuk tenaga kerja ya, untuk lahan 1 hektar ini sebenarnya bisa dikerjakan 1 orang saja. Nah, teman-teman bisa perkirakan untuk membayar 1 orang itu berapa, kalau harian berapa, bulanan berapa. Dan 1 orang itu 1 hektar itu enggak kerja setiap hari. Contohnya nyemprot itu paling kalau usia 1 tahun pertama itu cuma 2 kali dalam sebulan. Pemupukan juga 1 kali dalam waktu sebulan. Kalau penyiraman itu usia 1 tahun itu tak sarankan setiap hari. Nah, paling biayanya di situ aja, setiap pagi harus siram. Nah, kalau saya dulu pakainya pompa yang otomatis, jadi saya tidak perlu nyiram setiap hari pakai manual. Jadi pompanya sudah saya siapkan, terus setiap pagi dia hidup selama beberapa jam. Nah, itu juga bisa menghemat biaya tukang siram itu. Nah, selain itu pemupukan itu juga tidak mahal karena alpukat ini tidak begitu banyak menghabiskan pupuk. Terus untuk pestisidanya juga tidak banyak, itu kita pakai dosis sesuai anjuran di kemasan. Untuk lahan 1 hektar ini saya kalau spray itu rata-rata butuh sekitar 600 liter. Nah, itu kalau pakai yang 1 mili kan berarti kurang lebih 1 obat itu sekitar 600 mili udah cukup. Dan itu saya lakukan 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali itu sudah cukup. Beberapa varietas punya karakter sendiri-sendiri. Jadi panennya itu bisa bertahap. Contohnya Miki. Miki itu kita bisa panen sepanjang tahun. Ketika sudah selesai panen, nanti dia mulai bunga lagi. Jadi kadang-kadang belum panen pun bunga sudah keluar. Itu bisa panen terus, paling jeda sebentar. Nah, kayak aligator itu di tempat saya itu setahun sekali panen. Tapi dia bunganya lebih dahulu. Dia nanti bisa panen lebih duluan. Terus disusul seperti kelut itu bunganya lebih lambat dari aligator. Jadi nanti aligatornya udah panen, nanti udah habis dilanjutkan sama kelut. Ada lagi varietas RFC6 itu juga lebih lambat lagi. Karena saya nanamnya lebih dari 1 varietas, saya bisa panennya itu jauh lebih panjang waktunya. Seperti itu.
Cara pemasaran saat ini saya fokus di online dulu ya. Jadi saya aktif di sosial media untuk menawarkan produk saya yaitu buah. Tapi juga ada tamu saya yang datang ke sini untuk membelinya langsung di online. Jadi saya kirim pakai ekspedisi. Ada yang sudah inden, ada yang langsung pas pesen delalah, ada gitu ya. Kita kirim. Saya petiknya itu benar-benar yang tua. Saya tidak mau petik itu asal petik. Nanti diterima pelanggan itu kurang tua kan hasilnya juga nggak bagus. Jadi rata-rata inden dulu. Nanti barangnya ready saya kirim. Atau yang datang ke sini juga sama. Kalau pas ada yo tak petikan, tapi kalau nggak ada biasanya tak suruh nunggu, nanti saya kabari seperti itu. Potensi hasil alpukat kalau menurut kalkulator saya ya, ini alhamdulillah hasilnya juga lumayan baik. Untuk saat ini alpukat yang saya hasilkan itu harganya bisa di atas 20.000 per kilo. Untuk saat musim ya, kalau di saat yang seperti ini, bulan-bulan yang tidak musim seperti ini bisa di atas 30.000 saya jual. Potensi satu pohon itu bisa lebih dari 20 kilo. Bahkan ada salah satu tanaman saya yang varietasnya Red Vietnam itu panen bisa rata-rata 1 kuintal. Untuk harapan saya, yang pertama jelas saya ingin tanaman saya itu sehat-sehat dulu ya. Kalau udah sehat itu insya Allah produksinya juga baik. Dan setiap tahun produksi saya meningkat dari yang awalnya 20 kilo, nanti mungkin 30 dan selanjutnya. Selain itu untuk konsumen saya ya biar ngerasain buah alpukat itu semakin banyak, jadi saya jualannya juga nggak begitu susah nanti. Harganya juga tidak murah banget ya, yang penting sedang-sedang saja. Untuk harga tinggi saya sendiri juga nggak begitu harapan sangat tinggi, enggak. Yang penting saya sebagai petani itu bisa menjual dengan keuntungan, pembeli juga tidak diberatkan dengan harga yang tinggi. Untuk petani lain yang mau nanem, tidak usah ragu, tidak usah bingung nanti jualnya kemana. Insya Allah ada buah, nanti ada pembeli. Dan ini tanaman itu mudah sekali untuk dirawat. Yang penting teman-teman jaga kebersihan, sering-sering spray, dan pemupukan rutin itu aja. Mungkin penjelasan saya dari awal ada yang kurang ya, mungkin teman-teman nanti bisa konsultasi ke saya. Saya ada channel YouTube, ada channel sosial media yang lain, ada namanya Dalem Agropark. Nanti silahkan diikuti, bisa DM di situ. Nanti kalau ada yang mau konsultasi silahkan, konsultasi gratis, saya tidak memungut biaya. Nanti kalau teman-teman mau ke sini ya silahkan. Yang penting janjian dulu, takutnya saya pas lagi tidak di lokasi, nanti kan apa namanya itu, kalau bahasa saya itu kecelek gitu. Jadi yang penting janjian dulu, nanti kita ngobrol. Nah, kalau teman-teman mau beli buah juga ada, tapi ya itu tadi kontak saya dulu untuk memastikan ketersediaannya. Kalau yang mau nanam juga ada, saat ini saya juga sudah siapkan bibit indukannya dari sini. Monggo nanti bisa kontak saya di sosial media saya aja, Dalem Agropark. Terima kasih.